Oke, jadi untuk pengembangan websitenya udah selesai dan saya bakal coba buat demoin. Jadi untuk requestnya itu kita diminta untuk ngebangun sebuah website jual beli bunga. Dan dalam pengembangan ini kita gunain framework CI. Oke, mungkin saya bakal langsung aja coba buat demonstrain fitur-fitur. Nah, di sini kita udah ada di halaman login, halaman buat login. Jadi user, baik itu admin ataupun role customer, itu nantinya bakal masuk ke halaman ini jika pertama kali nge-open website ini. Jadi kita gunain metode authentication first seperti itu. Jadi kita mesti login dulu sebelum bisa nge-akses websitenya. Jadi kalau kita coba akses root website atau root folder dari aplikasi ini tanpa login terlebih dahulu, kita coba akses. Nah, kita otomatis akan diarahkan ke halaman login. Jadi untuk fitur autentikasi itu udah kita terapkan. Selain di login ini kita juga ada halaman buat register ya. Jadi kalau kita coba cek di sini, nah ini adalah halaman untuk melakukan registrasi baik itu si admin ataupun customer. Jadi nanti ada flow-flownya ya. Saya bakal jelasin nanti. Nah di sini saya bakal coba untuk login terlebih dahulu sebagai user. Nah di sini kita udah login sebagai customer. Begitu kita udah login, kalau kita akses root lagi ya, root folder dari aplikasi ini, kita otomatis akan diarahkan ke halaman dashboard sesuai dengan role dari masing-masing user. Kalau admin, kalau role-nya itu admin, maka otomatis diarahkan ke halaman admin. Sedangkan kalau user atau customer, dia bakal diarahkan ke halaman explore ini. Jadi ini adalah halaman explore. Ya, mungkin kita bakal review dulu ya apa yang ada di halaman customer. Jadi kalau di halaman customer seperti yang kita lihat itu kita setelah login kita diarahkan ke halaman explore. Nah, halaman explore ini berupa halaman di mana si customer itu nantinya bakalan melihat produk-produk apa yang tersedia ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini. Di sini juga udah ada mekanisme filtering baik itu berdasarkan kategori ataupun berdasarkan keyword atau nama dari produk itu. Jadi kalau kita coba untuk cari atau tampilin data berdasarkan kategori, kita pilih kategori lalu kita tekan search. Nah, nanti bakal ditampilkan produk yang sesuai dengan kategori itu. Kalau kita kombinasikan kategori dan keyword itu nantinya seperti ini. Jadi katakanlah kita pengen cari bunga melati di keyword atau di kategori bunga Eropa. Nah kalau kita enter, nah nanti bakalan dimunculin dia bakal munculin datanya ya. Tapi di sini kondisinya itu datanya itu belum tersedia karena kita tahu kita di halaman atau di kategori produk bunga Eropa itu kita hanya punya satu produk yaitu bunga anggrek. Jadi otomatis datanya nggak bakal tampil. Tapi kalau kita coba untuk ke all kategori atau semua kategori dan kita coba cari bunga apa ya, bunga, kita enter. Nah di sini dia udah muncul camellia. Jadi keyword dan kategori itu bisa dikombinasikan. Kita coba untuk kategori bunga Eropa dan kalau kita enter, nah di bunga Eropa itu nggak ada ya, nggak ada nggak ada item. Kalau kita coba di bunga Jepang, terus kita search camellia, nah di sini bakal muncul data produk camellia. Berarti camellia ini ada di kategori bunga Jepang. Dan kalau kita kosongin untuk keyword, kita tes cari di bunga Jepang, itu nanti bakal muncul 4 produk yang sesuai dengan kategori. Jadi seperti itu. Jadi kita udah terapin fungsi filtering berdasarkan kategori ataupun keyword. Selanjutnya itu kalau kita coba klik di bagian produk, itu kita klik di bagian produk. Nah, kita nantinya bakal diarahkan ke halaman produk detail. Nah, di produk detail ini kita bikin simple aja. Jadi kita tampilin foto produk, nama produk, lalu harga, kategori, color. Jadi kan ada atribut color,
Kemudian ada atribut stok ya. Jadi ada stok. Jadi ada mekanisme stok di sini. Selanjutnya itu ada payment method. Nah, jadi di payment method ini si customer bisa pilih paymentnya itu dia mau menggunakan cash on delivery atau COD, ataupun dia bisa transfer. Nah, nantinya ini bakalan berpengaruh di proses adminnya nanti ya. Jadi kalau COD itu nanti di admin itu dia nggak, si user itu nggak bisa nge-upload. Jadi kenapa? Karena emang nggak perlu di-upload ya, karena COD. Jadi kalau transfer, sedangkan kalau transfer itu nanti bakalan setelah si customer ini memesan, memproses pesanan di halaman my order. Jadi kalau kita lihat di sidebar ini kan ada page juga ya, ada page lain yaitu my order. Nanti di detail atau di data list order yang dibikin sama si customer ini, dia bisa melakukan upload bukti pembayaran. Jadi ada payment proof yang bisa dia upload seperti itu. Jadi kita coba dulu untuk ya kita coba buat buy now aja ya. Kita coba bikin transaksi di sini. Kita juga perhatikan ya untuk stok di sini, stok terbaru itu untuk bunga ini dia itu 114 ya. Jadi kalau kita coba untuk cash dulu ya. Jadi COD dulu, kita buy now, dan nah di sini kita udah berhasil ngebikin order. Kita enter dan kita secara otomatis diarahkan ke halaman order. Jadi ini adalah halaman order dari si customer. Kita bisa lihat di bagian sini, ini kan order terbaru ya. Jadi kalau order terbaru itu dia bakal ditampilkan terakhir. Kalau kita lihat di sini di page number 2 ini, atau di sini kita klik. Nah, di sini udah dibikin ya. Jadi kita bisa lihat di sini order terbaru itu dibikin di jam 4 ya. Kemudian di sini ada data thumbnail produk, lalu ada data bunganya itu atau data produk. Dan data produk ini dia ini related ya. Jadi dia ini terkoneksi dengan produknya. Jadi kalau kita klik di sini, nah kita diarahkan ke produk yang dimaksud seperti ini. Kemudian di sini ada harga, jadi kita tampilin harga, lalu ada color, warnanya, terus ada payment methodnya itu COD di sini, dan statusnya tadi kalau kita lihat di sini statusnya itu unpaid. Jadi dia belum dibayar. Dan untuk payment proofnya itu dia bakal kosong seperti ini. Statusnya itu masih pending, dan actionnya itu dia hanya bisa cetak data. Jadi seharusnya itu ada action buat upload payment proof atau bukti pembayaran. Dan kalau kita coba buat di sini hanya ada button buat ngeprint struk. Dan kalau kita coba print, nah nanti kita bakal bisa melakukan print struk ya. Jadi struk pembayaran itu bisa, atau struk transaksi itu bisa di print lewat sini. Jadi ada fungsi buat itu. Untuk layoutnya itu kita bikin seperti ini. Nah itu tadi kan untuk transaksi COD ya. Jadi kalau kita kembali ke produk yang kita maksud, terus kita coba untuk order ulang, kita coba transfer. Dan kalau kita cek di bagian stok, itu kita bisa lihat untuk stok terbarunya itu dia udah 113. Kenapa? Karena yang tadi itu udah di check out. Jadi stoknya bakalan berkurang. Dan nantinya kalau stoknya itu udah kosong, itu nanti kita nggak bisa lagi apa nih? Kita nggak bisa lagi transaksi, atau kan nggak bisa order. Jadi kalau kita coba tes aja, kita bisa cek di sini untuk payment bunganya ini bunga tulip, ID-nya itu 3 ya. Jadi kalau kita masuk ke database, kita ubah aja secara langsung. Nah di sini untuk bunga tulip yang ini ya. Jadi stoknya 113, kita coba masukin ke 0 untuk stok, dan kalau kita reload, nah nanti kita bakal ditampilin empty stock gini. Jadi kita nggak bisa melakukan order lagi seperti itu. Oke, nah kita bakal coba tes untuk metode pembayarannya itu transfer. Jadi kita bakalan klik di bagian buy now. Nah di sini kita udah berhasil melakukan order, dan kalau kita cek di data order terbaru, kita bisa lihat di bagian sini itu payment methodnya transfer, lalu ada action, itu ada button buat melakukan pembayaran. Jadi di bagian pembayaran ini kita bisa coba klik.
Nah, nanti kita bakalan melakukan upload bukti pembayaran. Jadi kalau kita sebelum itu kita lihat di bagian ini ya. Jadi di bagian ini kan ada payment proof. Nah, saat ini kan status paymentnya belum dibayar. Untuk payment proofnya itu masih kosong juga dan statusnya masih pending. Nah, kalau kita coba untuk upload bukti pembayaran, nah di sini kita upload. Nah, di sini kita udah berhasil nge-upload, lalu kita cek di sini. Nah, di sini bakalan muncul payment proof-nya tadi. Jadi si customer itu bisa mereview ulang payment yang udah dia upload ya. Jadi katakanlah si customer pengen ngubah, jadi dia bisa cek terlebih dahulu di sini. Nah, oke. Nah, di sini kan ini untuk upload atau data yang udah diupload sama si dia dan ternyata ini datanya salah, lalu dia bisa melakukan upload ulang. Caranya dia bisa klik di bagian pay lalu upload ulang gini. Kita upload ulang dan nantinya untuk payment proof-nya itu bakalan secara otomatis ke upload ke ubah ya. Oke, jadi itu ya untuk transaksi di bagian si customer. Mungkin kita lanjut di bagian my profile. Nah, di my profile itu dia bisa ngeubah data si customer ini sendiri. Jadi dia bisa ubah full name, username, phone numbernya itu, terus addressnya, lalu dia bisa ubah password di sini. Kemudian di bagian about us, kalau about us itu ya halaman buat nampilin data dari si penjual ini ya. Kemudian di kontak us itu juga data eh, data yang bisa dihubungi dari penjual ini. Ya itu untuk si ini ya, si customer. Jadi itu sih prosesnya. Nah, sekarang kita bakal coba untuk login ke admin. Jadi di sini saya bakal login ke admin. Untuk tempat loginnya itu tetap sama ya. Jadi dia bakal ada handling tersendiri nanti. Jadi nggak dipisah. Jadi entah itu customer atau user itu bakalan login di tempat yang sama. Jadi kita bakal coba login ke admin. Nah, ini adalah halaman admin. Jadi di halaman admin ini kita bisa ngeakses ini ya. Kita bakal ditampilin untuk pertama kali itu data-data dashboard. Jadi kita bisa lihat berapa penjualan hari ini, berapa total produk, kategori produk, lalu ada supplier gitu. Dan di sini ada chart untuk penjualan. Jadi untuk penjualan ini dia bakal secara otomatis menampilkan data penjualan selama 1 bulan. Maksudnya itu bukan 30 hari dari hari ini atau ke belakang seperti itu, tapi dia bakal cek bulan ini bulan apa, dan kalau bulan ini terdeteksi bulan November katakanlah, nanti dia bakal nampilin seluruh data yang dibikin di bulan November. Seperti itu. Kemudian di sidebar kita bisa lihat ada produk. Jadi di sini kita bisa memanage produk. Lalu ada kategori. Jadi kita bisa manage kategori, supplier, kita bisa manage supplier. Lalu ada transaksi. Nah, di bagian transaction ini kita bisa mengatur status ya. Jadi kita bisa mereview pembayaran, kita juga bisa mengatur status. Oh, cuma di sini masih terlihat belum responsif. Oke, mungkin saya bakal coba buat fix terlebih dahulu ya. Oke, jadi kita udah perbaikin. Jadi kalau kita lihat di bagian tabel transaksi ini udah cukup responsif. Jadi kita hilangin beberapa data yang nggak perlu saya pikir. Jadi kita hilangin customer phone dan customer address. Tapi kalau mau lihat customer address atau customer phone, itu bisa dilakukan di bagian action. Jadi di bagian action ini kan ada button buat detail. Jadi kalau kita klik di sini, nah kita bakal bisa lihat customer name ataupun customer phone dan customer address. Jadi seperti itu. Oke, jadi kalau kita masuk ke bagian transaction ini, kita bisa lihat ada transaksi-transaksi terbaru. Jadi kalau di bagian admin itu dia bisa ngatur status ya. Jadi dia bisa review si payment, bukti pembayaran yang dilakukan sama si user ini atau customer ini. Jadi kita review, kemudian kalau dirasa udah valid, jadi kita bisa update pembayaran itu. Jadi kita update di sini dan kita masuk ke bagian edit itu, lalu kita ubah statusnya itu ke sukses ya. Jadi kita ubah ke sukses dan kita simpan.
Lalu kalau kita lihat di bagian si statusnya itu dia bakal secara otomatis sukses. Lalu untuk status paymentnya itu juga udah secara otomatis keubah ke paid gitu ya. Jadi itu untuk mekanisme si transaksi ya. Jadi si admin itu bisa ngevalidasi bukti pembayaran dari si customer, lalu dia bisa ngubah statusnya itu berdasarkan data yang sesuai. Selanjutnya itu di bagian report. Jadi report itu dia berisi ini ya, berisi data laporan. Jadi kita bisa lihat tanggal berapa apa ya? Tanggal berapa itu report atau action itu dilakukan user. Jadi kita bisa lihat juga usernya itu apa, kemudian ada order ID di sini. Nah, di sini dia itu relate ya. Jadi kalau kita klik di sini, kita bakal secara otomatis diarahkan ke detail si transaksi itu. Jadi kalau kita lihat di sini kan ini ada order ID. Jadi kalau kita klik di sini, nah itu secara otomatis diarahkan ke sini. Kemudian di bagian produk itu juga kita bisa lihat, oh jam sekian itu user ini melakukan order di produk ini. Jadi kita bisa lihat produknya itu produk apa gitu. Seperti itu. Jadi itu untuk page report ya. Mungkin kita bakal demoin bikin produk baru aja nih. Jadi kita bakal bikin produk. Nah, di sini kita bakal isi name-nya itu apa, produknya itu uh, kemudian stok supplier, kita pilih suppliernya siapa, kita pilih kategori, entah itu bunga Eropa atau lainnya. Jadi kategori itu bisa diatur ya di kategori atau supplier itu bisa diatur di page masing-masingnya. Untuk colornya itu kita upload foto produk dan ya kita simpan. Nah, di sini kita udah berhasil nambahin produk baru. Kita bisa lihat di sini ini ada bunga matahari saat ini. Untuk harganya sekian dan sekian. Dan kalau kita coba masuk ke halaman customer, kita reload. Nah, saat ini udah ada produk baru yaitu bunga matahari. Oke, itu mungkin dari sisi apa ya? Dari sisi teknisnya ya. Jadi hmm, ya di sini dari sisi UI mungkin. Jadi saya udah desain ini untuk responsif. Jadi kalau kita coba ke device mobile ini, kalau kita lihat di sini, nah dia udah responsif ya. Jadi ini udah bisa diakses bahkan di device yang layarnya itu 500 pikselan, DPI-nya segitu, dan kalau kita lihat di sini dia udah responsif. Oke, ini dari sisi dashboard admin. Dan ya, jadi ada beberapa mekanisme yang udah saya bikin. Seperti yang kita tahu di bagian register itu kan ada fungsi buat tambah account ya. Jadi account untuk normalnya itu dia bakalan secara otomatis bikin account customer. Tapi kalau ada caranya kalau kita pengen bikin account admin. Caranya itu seperti ini. Jadi kita mesti login dulu ya sebagai admin. Jadi kalau kita nggak login sebagai admin itu nantinya bakal eh, gagal. Jadi seperti ini. Jadi kita bakalan ini kan kita udah login sebagai admin, terus kita bakalan akses register. Nah, untuk biasanya itu normalnya kan seperti ini. Nah, kalau kita pengen akses register admin, jadi kita tambahin question mark, lalu kita kasih parameter role admin di sini. Nah, kita enter. Nah, nanti kita bakal diarahkan ke halaman pendaftaran admin. Ingat, ini mesti login dulu dan role-nya itu mesti admin. Jadi yang bikin ini hanya admin yang bisa bikin ini admin.
seperti itu. Jadi kita bisa bikin katakanlah root 2 ya. Jadi ini. Oke, nah di sini kita coba log out. Nah, kita udah berhasil login sebagai admin root 2. Jadi kalau kita coba cek di halaman si MySQL, kita ke user. Nah, di sini udah ada account. Oh, masih ada bug ya. Jadi seharusnya ini dia admin ya. Oke, mungkin saya bakal coba untuk fix dulu ya. Oke, jadi ini udah fix ya. Jadi kalau kita cek di sini tadi kan masih ada bug. Masih ada bug tadi kalau kita coba, seharusnya kita bikin role admin, user dengan role admin, tapi kita malah bikin user dengan role user ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan kita udah login sebagai root user ini, dan kalau kita coba akses di register dengan role admin, nah kita bakalan bikin role si user itu sendiri. Jadi kita nggak bisa akses role admin tanpa kita login sebagai admin. Jadi saya bakal log out dulu, dan saya bakal login ke ini ya. Nah di sini saya udah sebagai admin di sini. Kalau kita lihat di sini admin, dan saya bakal akses register tadi ya, register admin. Nah kita bisa ngakses halaman register admin. Kita bakal masukin root 3 dulu di sini. Kita bakal enter. Nah kita langsung udah bisa bikin root si apa tadi, si admin. Kalau kita cek di bagian database, nah ini kita udah bikin user baru yaitu root 3 ya. Jadi root 3 role-nya itu admin. Nah kalau kita log out dan kita coba bikin kita login root 3 di sini, dan kita typing passwordnya. Nah kita udah berhasil login ya sebagai root 3. Kita bisa lihat di sini. Oke, jadi mungkin itu aja ya untuk demo dari pengerjaan webnya. Ya, semoga bisa diterima dan terima kasih.